Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Siapa yang mau memimpin baca doa? Saya Ya, Mbak Vivi, silahkan. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya Ibu akan absen. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Tidak. Alhamdulillah berangkat semua. Untuk hari ini kita akan belajar tentang wafatnya Rasulullah. Materi yang pertama ada tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Yang kedua ada peristiwa Haji Wada. Yang ketiga ada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama, materi yang pertama tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, turunnya surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Siapa yang mau membacakan surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 2? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Agni. Yang dimaksud dua arti dari surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 2 adalah Allah telah membantu Nabi Muhammad dan umatnya dalam segala hal, mulai dari pertama kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sampai umat Islam telah menguasai Mekah. Tentu tidak mudah untuk Islam meraih kemenangan-kemenangan tersebut. Banyak umat Islam yang sudah mempercayai akan adanya ajaran agama Islam dan berbondong-bondong memasuki agama Islam dan belajar agama Islam. Ya. Yang dimaksud berbondong-bondong memasuki ajaran agama Allah adalah orang yang belum masuk Islam. Banyak orang yang ingin belajar tentang agama Islam dan memeluk agama Islam dengan membaca syahadat. Ayat yang ketiga, siapa yang ingin membacakan? Aku. Ya, Mbak Alia, silakan. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya, terima kasih Mbak Alia. Ayat ini adalah Nabi Muhammad diperintah untuk meminta ampun kepada Allah dan bersiap untuk menghadap kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu turunnya ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Siapa yang akan membacakan arti dari surat Al-Maidah? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vivi. Arti surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ucapkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3 ini merupakan surat yang paling akhir yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Arti sebagai tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran telah selesai dan telah sempurna untuk menjadi pedoman umat Islam. Materi selanjutnya yaitu peristiwa tentang Haji Wada. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat ini Haji Wada diikuti oleh 100.000 kaum muslimin, di mana pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan khutbah atau pesan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peristiwa Haji Wada. Inti dan pesan dari Rasulullah yang pertama melarang membunuh dan mengambil yang bukan hak miliknya. Yang kedua, kewajiban meninggalkan tradisi jahiliyah, contohnya pembunuhan. Yang ketiga, kewajiban memuliakan wanita, artinya sebagai umat Islam tidak boleh kasar kepada wanita, entah itu kepada teman, kepada saudara perempuan, kepada ibu yang melahirkan kita. Yang
Yang keempat, ada kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kelima, ada wajib berbuat baik kepada sesama umat Islam. Yang keenam, ada umat Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara. Materi selanjutnya yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu berapa usia Nabi Muhammad saat wafat? Saya kurang. Berapa menurut? Usia 63 tahun 4 hari. Ya, betul. Nabi Muhammad SAW wafat usia 63 tahun lebih 4 hari. Masih ingat dengan peristiwa Haji Wada? 3 bulan setelah Haji Wada, Rasulullah sakit dalam 14 hari. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjadi imam seperti biasanya di masjid. Nabi Muhammad SAW meminta tolong kepada Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam di masjid. Pada suatu hari umat Islam berkumpul dan mencemaskan keadaan Nabi. Nabi pun mendengar berita tersebut dan Nabi keluar untuk menemui umat Islam yang sedang kumpul di masjid tersebut. Setelah Nabi Muhammad keluar dari rumah dan Nabi Muhammad menuju ke mimbar masjid, pada saat itu Nabi Muhammad berpidato seperti ini. Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal. Pernahkah ada seorang nabi yang akan hidup selamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku. Pesan yang disampaikan Rasulullah kepada umat Islam, yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Artinya kita sebagai umat Islam belajar Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pesan yang kedua ada jangan meninggalkan sholat. Sholat itu sangat penting bagi umat Islam karena sholat merupakan rukun iman yang kedua. Setelah Nabi Muhammad berpidato di dalam masjid, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah lagi dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu matahari telah meninggi, berarti suasana siang. Pintu rumah Rasulullah dikunci dan di dalam rumah Rasulullah terbaring di pangkuan Siti Aisyah. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan Fatimah putri Rasulullah membuka pintu rumahnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan Fatimah putri Rasulullah membuka pintu rumah Nabi Muhammad. Di balik pintu tersebut ada seorang laki-laki tamu. Laki-laki tersebut mengatakan kepada Fatimah, "Aku ingin bertemu dengan ayahmu." Lalu Fatimah menjawab, "Tidak bisa wahai pemuda, ayahku sedang sakit." Lalu Fatimah menutup pintu dan kembali kepada ayahnya yang sedang sakit, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini." Lalu malaikat maut itu masuk ke dalam rumah Rasulullah. Dalam keadaan lemah, Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, "Di manakah malaikat Jibril? Aku tidak melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia? Mengapa ia tidak hadir pada hari ini?" Malaikat Jibril pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tolong beri aku tahu kepada hakku apa yang akan kudapatkan." Jadi Nabi Muhammad itu bertanya kepada Jibril, apa yang saya dapatkan ketika saya meninggal dunia di akhirat nanti. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu langit. Ketahuilah bahwa pintu-pintu surga telah dibuka untukmu, wahai Rasul." Lalu Rasulullah bertanya, "Lalu bagaimana dengan umatku?" Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Lalu bagaimana dengan umatku? Ketika aku pergi, bagaimana dengan umatku?" Rasulullah sedang sakit
dan akan dicabut nyawanya pun tetap mengingat umatnya. Berarti sayang banget ya sama umatnya ya. Kemudian Jibril menjawab, siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersamamu di surga Allah, wahai Rasulullah. Lalu malaikat maut mengambil nyawa Rasulullah secara perlahan dari jempol kaki. Dan di dalam keadaan yang lemah, Rasulullah berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada umatku untuk memelihara sholat dan orang-orang miskin. Maksudnya itu memelihara sholat itu jangan pernah meninggalkan sholat gitu. Dalam keadaan tersengal-sengal dan seluruh orang pun menangis, Rasulullah berbisik dan lemah, umati, umati, umati. Dan Rasul mengangkat telunjuk dan sambil bilang la ilaha illallah. Dan pada saat itu terpejamlah mata Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah. Selanjutnya ibu akan mengasih tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Tugasnya adalah masing-masing kelompok harus menjelaskan kembali secara singkat apa yang tadi ibu sampaikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kami tentang materi hari ini adalah 1. Tanda-tanda wafatnya Rasul ada 2. A. Turunnya surat Al-Nasr ayat 1-3. B. Turunnya surat Al-Maidah ayat 3. 2. Peristiwa Haji Wada. Haji Wada merupakan perjalanan haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad. 3. Wafatnya Nabi Muhammad. Pesan yang disampaikan Rasul kepada kita umat muslim: 1. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Kelompok selanjutnya sampai yang maju. Kelompok 2 silakan. Duduk Malia, duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kami tentang materi hari ini adalah tanda-tanda. 1. Tanda-tanda wafatnya Rasulullah ada 2. A. Turunnya surat. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini, yang pertama, tanda-tanda wafatnya Rasulullah ada 2. Yang pertama ada turunnya surat Al-Nasr ayat 1-3. Yang kedua turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua ada peristiwa Haji Wada, merupakan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat. Untuk pembelajaran hari ini cukup disekiankan. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memilih doa? Ayo Mbak Mawar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.